Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan site management tool ya. Dan nanti prakteknya ada dua langkah sebenarnya. Ada yang menggunakan offline, ada juga menggunakan online. Tetapi tetap domain dan hostingnya masih gratis ya. Jadi semuanya serba gratis. Nanti kita akan coba mendemonstrasikan. Untuk yang sekarang kita akan mendemonstrasikan menggunakan XMPP, jadi sistemnya offline ya. Kemudian nanti tugasnya teman-teman nanti membuat cara registrasi menggunakan hosting dan domain gratis gitu kan. Kemudian nanti bagaimana sih instalasi PrestaShop ya. Jadi nanti teman-teman coba ya untuk cara untuk menginstalasi PrestaShop ya. Jadi perhatikan nanti video dari awal sampai akhir. Jadi intinya untuk perkuliahan kita hari ini kita akan belajar site management tools ya, dan juga nanti kita akan membuat CMS menggunakan Softaculous ya. Jadi nanti menggunakan PrestaShop. Jadi nanti coba teman-teman untuk registrasi secara online ya. Online, kemudian nanti silakan klik link yang ada di tugas, kemudian coba registrasi domain dan hosting ya, karena itu gratis. Silakan nanti teman-teman tinggal daftar saja, kemudian nanti pilih untuk pembuatan hosting secara gratis, kemudian nanti pilih menu Softaculous, kemudian pilihannya adalah menggunakan PrestaShop. Itu tugasnya untuk sesi 11 ini. Waktunya sebenarnya 2 minggu, tidak 1 minggu, 2 minggu. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa kita bahas di minggu depan pada saat kita tatap muka. Ya, jadi silakan nanti tugasnya dikerjakan. Jadi membuat mendaftar hosting secara gratis, kemudian coba untuk instalasi PrestaShop menggunakan Softaculous. Ya, linknya nanti akan ada di tugas, ada di learning. Silahkan nanti coba diklik, kemudian nanti teman-teman silahkan sign up, daftar gitu kan. Setelah daftar nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat tugas registrasi hosting. Ya, kalau sudah nanti pilih Softaculous, kemudian nanti coba untuk instalasi PrestaShop. Ya, dari awal sampai akhir gimana sih caranya untuk instalasi? Mudah banget sebenarnya tugasnya ya. Nah, untuk yang online sebetulnya nggak akan ada masalah, teman-teman tinggal mengikuti saja alurnya dari awal sampai akhir. Kemudian sebenarnya langkahnya mudah, hanya sign up ya di link yang sudah Bapak sertakan di tugas ya. Kemudian nanti dibuat tutorialnya dari awal sampai akhir. Kemudian instalasi PrestaShop melalui Softaculous ya. Nah, nanti silakan dicoba. Sebenarnya mudah kok, tinggal step by stepnya dilalui aja ya. Nanti tinggal teman-teman buat tutorialnya dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, untuk yang sekarang Bapak akan coba untuk menerangkan menggunakan PrestaShop tetapi offline. Sifatnya offline, maka dari itu perlu instalasi yang namanya XMPP ya. Nanti di akhir akan kita coba praktekkan. Kemudian untuk yang di awal kita akan coba bahas site management tool, mengelola domain, menghapus, mengganti domain, kemudian juga kita akan berbicara berkenaan dengan webmail. Ya, oke, kita mulai aja untuk perkuliahan kita hari ini. Saya coba langsung share screen ya. Share screen. Sorry, saya mau coba agak beda deh, pakainya ini ya. Saya coba untuk, nah jadi kalau komputer ini jadi kalau ada kendala kita coba bahas minggu depan ya pada saat tatap muka ya. Site management tool. Oke, ini tampilannya seperti ini. Oke ya. Jadi langsung kita mulai ya. Jadi pertemuan kita adalah membahas berkenaan dengan site management tool ya. Apa saja sih Pak yang harus kita pelajari
Kita lihat dulu daftar isinya ya. Daftar isinya yang pertama adalah proses mengelola domain itu seperti apa. Kemudian juga ada mail akun, ada Softaculous ya. Kemudian juga ada install dan konfigurasi WordPress. Instalasi WordPress kita kesampingkan dulu. Kita fokus dulu ke PrestaShop ya. Jadi proses instalasi konfigurasi PrestaShop. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan site management tool, ya salah satu merek site management tool yang sangat populer adalah cPanel. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih asing dengan kata-kata cPanel itu merupakan alat bantu untuk mengelola hosting dan domain Anda. Nah, ya. Ini dinamakan dengan site management tool. Salah satu alat pendukung bagaimana nanti akhirnya kita bisa mengkonfigurasi hosting kita dan juga domain kita. Ya. Oke, lanjut nih. Jadi ternyata kalau misalkan di dalam suatu domain, kalau misalkan kita akses cPanel kita, artinya kita bisa mengelola domain dan hosting kita. Ya, teorinya adalah bahwa sebetulnya pada saat mengelola domain, kita bisa menambahkan domain. Kemudian kita juga bisa mengedit dan menghapus domain kita. Dan itu semuanya dikonfigurasi di cPanel. Contoh misalkan di sini ya, kalau misalkan menambahkan domain, Anda hanya dapat menambahkan domain pada cPanel Anda hanya apabila di dalam paket hosting yang Anda pilih Anda diizinkan untuk menambah domain. Berarti balik lagi ya ke jasa penyedia hostingnya. Kalau ternyata ada free domain, berarti bisa kita menambahkan domain ya. Free domainnya kalau misalkan lebih dari satu, berarti kita bisa menambahkan nama domain selain domain yang telah kita gunakan sebelumnya. Seperti itu. Ya, Anda akan diminta untuk memasukkan new domain, name, subdomain, dan domain root. Ya, jadi tergantung ya, balik lagi ke penyedia hosting gitu ya. Jadi ternyata penyedia hostingnya gitu ya, atau pihak ketiganya ternyata memberikan domain free domainnya lebih dari satu, maka kita punya nama domain lebih dari satu. Tetapi kalau cuma satu berarti memang hanya satu saja. Berarti balik lagi ke penyedia jasanya ya. Oke, balik lagi. Sekarang kita lihat nih ya, ada mengedit dan menghapus domain. Jadi ada di cPanel itu namanya modify add-on domain, di mana Anda dapat mengedit dokumen root ya, dan ini tidak direkomendasikan, menghapus atau remove domain dan mengatur redirection, mendirect domain ke domain lainnya. Jadi gini, terkait dengan domain sebaiknya itu nama tidak diedit. Kenapa? Karena ternyata kalau diedit prosesnya lebih panjang dibandingkan kita menghapus. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalkan mengedit itu step by stepnya lebih lama untuk sampai di verify, akhirnya diganti dengan nama yang baru. Ya, tapi kalau dihapus, delete, langsung kita ganti nama baru, itu lebih cepat prosesnya dibandingkan kalau misalkan kita mengedit nama. Karena step by stepnya untuk masuk ke server, jasa penyedia jasa ketiga, server, terus balik lagi feedback ke jasa penyedia, kemudian ke kita. Nah, panjang sebenarnya, membutuhkan waktu. Kalau yang cepat berarti tinggal dihapus, terus kita ganti dengan nama domain yang baru. Ya, ini mengelola domain. Jadi kita bisa menambahkan domain, mengedit dan juga menghapus domain. Lanjut ya. Oke, sekarang konfigurasi email akun. Jadi kalau misalkan kita sudah membeli hosting, ternyata kita bisa konfigurasi email akun. Jadi nama emailnya sesuai dengan yang kita setting. Ya, jadi misalkan bagian email pada cPanel ya memungkinkan Anda untuk mengelola segala aspek yang berhubungan dengan email Anda. Mulai dari membuat email baru, membuat autoresponders, email hingga mengaktifkan spam assassin. Spam assassin guna mencegah email spam. Fitur ini memungkinkan Anda dapat membuat email akun menggunakan nama domain Anda sendiri. Sebagai contoh, admin @nama web Anda, misalkan arlinshop.com. Ya, admin @nama web Anda, nama webnya misalkan Arlin, admin @arlinshop.com. Ya, nah di sini ada spam assassin. Spam assassin adalah salah satu tools bagaimana nanti bisa ya menghilangkan yang sifatnya spam. Yang spam itu bakal langsung dibasmi sama yang namanya spam assassin. Jadi spam assassin merupakan tools supaya email kita ya bisa terhindar dari yang namanya bentuk spam atau sampah
Jadi nanti bisa dihilangkan dengan menggunakan atau mengaktifkan spam assassin. Ya, seperti itu. Dan itu semuanya ada di cPanel. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang berbicara dengan Softaculous. Softaculous adalah auto installer yang ada di dalam panel hosting. Ya, Softaculous ini membantu Anda untuk mempermudah pemasangan script atau instalasi web app ke website. Modelnya seperti CMS atau template ya. Jadi Softaculous ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi semua penggunanya. Softaculous sendiri memiliki ratusan aplikasi yang siap install hanya dengan satu klik saja. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan CMS ya, CMS itu seperti template lah ya kalau misalkan di web. Misalkan kalian ingin menggunakan CMS WordPress, ingin menggunakan CMS PrestaShop, OpenCart dan lain sebagainya, itu bisa melalui Softaculous. Dan itu ada di cPanel juga. Setiap penyedia hosting kayaknya udah menyediakan yang namanya cPanel ya, atau Softaculous ya. Jadi nanti teman-teman yang tugas online silahkan nanti kalian ke penyedia jasa hosting ya, kemudian kalian sign up karena gratis, berarti nanti sistemnya adalah subdomain. Nama domainnya kita nebeng ke penyedia jasa ya. Kalau sudah nanti pilih Softaculous, kemudian nanti teman-teman silahkan untuk buka aplikasi PrestaShop-nya ya. Kemudian step by step-nya silakan nanti seperti biasa di print screen, kemudian langkah-langkahnya bisa dibuatkan dari awal sampai akhir ya. Jadi saya ulangi lagi berkenaan dengan Softaculous ya. Jadi Softaculous adalah auto installer yang ada di dalam panel hosting. Nah, aplikasi ini membantu Anda untuk mempermudah pemasangan script, instalasi web ya ke website. Kemudian Softaculous dirancang untuk memberikan kemudahan bagi semua penggunanya. Softaculous sendiri memiliki ratusan aplikasi yang siap install hanya dengan satu klik saja. Ya, oke, jadi silakan nanti teman-teman dicoba ya untuk tugas sesi 11. Oke, sekarang wah ini berantakan nih ya. Ada aplikasi Softaculous. Ya, ada WordPress, OpenBlog, Flat, Pixie, Nucleus dan HTML. Oke, kemudian kita ada lagi aplikasi Softaculous pada microblog. Jadi sifatnya adalah microblog. Kalian bisa menggunakan StatusNet, kemudian Story TLR dan juga Page Cookery. Kemudian kalau misalkan ternyata kalian websitenya ingin sifatnya portal, teman-teman bisa menggunakan Joomla, Open Real Estate, PHP Fusion, Zicula, Mambo dan juga Drupal. Kemudian kalau misalkan pengennya sifatnya forum, bisa menggunakan PHP BB, CMF, MyBB, AEF, dan juga Vanilla. Kemudian image gallery ya, jadi sifatnya galeri. Webnya nanti sifatnya galeri, banyak gambar, banyak transisi, banyak video, itu bisa menggunakan gallery, Piwigo, ya, Commermine, Zenphoto, dan juga Tiny Web Gallery. Ya, kemudian kalau yang e-commerce nih ya, nah ada Abante Cart, PrestaShop, CubeCart, OpenCart, dan OsCommerce. Teman-teman bisa menggunakan PrestaShop atau OpenCart. Kalau ditugaskan kalian suruh untuk menggunakan Softaculous PrestaShop. Nah, silakan nanti dicoba ya. Oke, sekarang balik lagi nih. Nah, ini ada lambang. Coba kita tes ya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Yang sebelah kiri gambar penguin itu lambang CMS apa? Kemudian sebelah kirinya lagi, sebelah tengah, sebelah kanan, dan paling kanan. Ya, ini merupakan CMS ya, aplikasi yang membantu nanti tampilan web teman-teman semua. Dan itu bisa dikelola melalui Softaculous ya. Yang paling kiri gambar penguin itu adalah PrestaShop. Ya, sesuai dengan tugas teman-teman nanti ya, PrestaShop. Kemudian yang selanjutnya itu ada WordPress. Yang tengah-tengah adalah OpenCart ya. Jadi kalau misalkan OpenCart dan PrestaShop itu lebih ke CMS e-commerce. Berarti sifatnya seperti kita ke Bukalapak, Tokopedia. Jadi ada gambar, ada harga, keterangan, bintang, biasanya seperti itu. Kalau WordPress itu lebih ke blog, banyak sekali teks yang akan ditimbulkan, yang dimunculkan, berbeda dengan PrestaShop dan juga OpenCart. Kemudian ini Joomla lebih ke desain, portal gitu kan, yang notabene-nya lebih mengutamakan ke situs portal ataupun lebih ke seni.
Karena nanti dengan Joomla teman-teman bisa lebih mengeksplorasi berkenaan dengan warna, gambar gitu kan, bentuk dan lain sebagainya. Itu menggunakan Joomla. Kemudian yang paling kanan itu ada Moodle. Biasa teman-teman kalau misalkan buka e-learning pasti ya nanti dihadapkan dengan CMS Moodle. Moodle ini adalah salah satu CMS yang biasa digunakan saat perkuliahan, sekolah, e-learning dan lain sebagainya. Moodle ini penggunaannya mudah ya. Jadi biasanya yang baru pertama kali pakai itu pasti bisa untuk mengoperasikan Moodle. Moodle sifatnya sama ya pada saat di e-learning. Jadi kalian bisa lihat tugas, bisa lihat video rekaman gitu ya. Nah, Moodle ini merupakan salah satu penyedia CMS bagaimana nanti teman-teman bisa menggunakan CMS ini untuk keperluan pembelajaran. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini adalah beberapa CMS yang biasa digunakan di Indonesia. Kalau yang sebelah kiri adalah PrestaShop, sudah tentu ini sifatnya adalah e-commerce. WordPress lebih ke blog, ya banyak teks yang akan bisa dimunculkan di situ. OpenCart modelnya sama e-commerce, kemudian Joomla portal atau nanti webnya lebih ke seni, ya karena ada permainan warna, bentuk dan lain sebagainya. Kemudian yang paling kanan biasa dipergunakan untuk pembelajaran, baik itu e-learning ya ataupun pembelajaran yang sejenis ya. Itu menggunakan CMS Moodle ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman semua bahwa sebetulnya ada dua tipe ya bagaimana nanti kita bisa menggunakan PrestaShop. Satu, secara offline. Dua, secara online. Secara offline kita harus menggunakan yang namanya XMPP. Secara online kita menggunakan jasa hosting yang gratis ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bisa menggunakan sitebit.site ya. Jadi teman-teman nebeng domain hostingnya, nebeng ke situs Sitebit ya. Nah, untuk tugas sesi 11 juga sama. Berarti kita nebeng tuh ke situs yang ada di tugas. Itu free hosting. Jadi teman-teman tinggal daftar kemudian nanti bisa mengoperasikan hosting yang gratis. Kalau yang sekarang kita bahas, ini kita akan coba untuk instalasi PrestaShop tetapi secara offline terlebih dahulu. Caranya seperti apa, Pak? Caranya adalah kita download dulu yang namanya XMPP. Ya. Nah, untuk download XMPP ini sebenarnya ya perlu sedikit keahlian. Nah, jadi nanti silakan di Google klik XMPP. Nanti tampilannya kalau sudah diklik, tampilan awalnya adalah seperti ini kurang lebih. Kalau tidak ada perubahan lagi ya, seperti ini. Kemudian nanti silakan kalau menggunakan MacBook ya, bisa menggunakan OS 10 nih ya di sini ya. Yang menggunakan Linux bisa pakai Linux, yang pakai Windows silakan pakai Windows. Silakan ya. Kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi XMPP ini berkolaborasi dengan CMS Bitnami ya. Jadi berkolaborasi dengan CMS Bitnami. Kalau sudah nanti di awal akan seperti ini. Ya, jadi di sini adalah setup terlebih dahulu. Mudah sebenarnya, tinggal di next saja gitu kan. Kemudian nanti ada checklist nih. Tanda checklist MySQL ya, nanti di checklist aja sesuai dengan instruksi yang ada di gambar. Kalau sudah nanti di next lagi. Nah, untuk XMPP-nya terserah ya, teman-teman mau disimpan di data C, desktop, data D atau di data yang lain. Terserah, ini bebas ya. Kalau sudah nanti akan ada ini ya, XMPP installer. Kalau sudah tinggal di next lagi aja. Nah, oke, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini artinya XMPP control panel-nya sudah bisa dipakai. Ya. Oke, nanti kalau misalkan sudah bisa dipakai ya, nanti tinggal di start saja Apache dan MySQL-nya, tinggal di start sampai nanti muncul action stop di sini. Ya, kalau sudah berarti tinggal download PrestaShop-nya. Ya, PrestaShop-nya sama di Google, ketik PrestaShop, kemudian installation assistant. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kalau sudah, nanti di sini ada beberapa lingkaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran, silakan nanti diikuti step by step-nya. Seperti biasa di next saja. I agree gitu ya, perjanjian lisensi biasa kalau misalkan instalasi ada yang seperti ini.
Nah, kemudian sudah tentu nih muncul checklist yang pertama. Berarti kita harus bisa masuk ke checklist yang kedua. Kalau sudah, next. Nah, ini ada kendala. Ya, ada kendala. Jadi kalau misalkan muncul seperti ini, ya bisa di-refresh ulang, ya, atau diaktifkan ekstensi INTL. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, instalasi INTL. Nanti kalau misalkan kesulitan nanti akan saya coba share di grup ya. Ada videonya. Jadi biasanya kalau misalkan Windows-nya bajakan ya atau belum diupdate, nanti muncul INTL-nya tidak bisa berfungsi. Nah, punya saya juga sama nih, ternyata ya tidak bisa berfungsi karena Windows-nya bajakan. Ya, kalau sudah nanti silakan diaktifkan, diperbaiki INTL-nya. Kalau sudah, next lagi. Nah, jadi nanti informasi tokonya silakan diisi ya, nama tokonya apa, kegiatannya apa, kemudian negaranya apa, nama akunnya apa. Ya, nanti ini sebenarnya biodata berkenaan dengan toko Anda. Nanti teman-teman isi ya, identitas tokonya apa, namanya apa, emailnya apa, nomor teleponnya apa, ya seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal proses instalasi. Kalau sudah proses instalasi, nah ini sudah masuk ke tahap akhir. Artinya kolom yang berbentuk lingkaran ini sudah di-checklist semua, artinya sudah siap untuk mengkonfigurasi PrestaShop. Ya, nah nanti tampilannya ada seperti ini, ada warning di sini ya. Nah, demi keamanan, ya silakan hapus folder install. Nah, berarti nanti untuk folder installnya silakan untuk dihapus terlebih dahulu. Ya, kalau sudah di next lagi. Nah, selamat Anda datang ke toko Anda. Nah, jadi tantangannya 2 nih ya teman-teman semua ya. 1 ya, berarti instalasi PrestaShop offline. Ya, 1 lagi instalasi PrestaShop online. Ya, sebenarnya yang online lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kalau yang offline memang agak sedikit rumit. Ada beberapa mungkin yang sudah biasa untuk instalasi PrestaShop menggunakan crack. Bisa ya. Nah, bisa juga tuh. Sebenarnya lebih rumit yang offline, tapi teman-teman silakan dicoba ya. Offline dicoba, online juga dicoba. Kalau di online sudah pasti harus dicoba ya, karena masuk ke tugas sesi 11. Yang offline juga silakan dicoba, karena ini banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman semua. Jadi instalasi secara offline. Ya, jadi download dulu XMPP, kemudian baru kita download PrestaShop. Ya, sampai sini dulu deh. Ya, download PrestaShop sampai sini dulu gitu ya. Kalau teman-teman sudah bisa sampai sini, udah oke banget sih. Ya. Nah, jadi tugas teman-teman semua diutamakan tugas yang online terlebih dahulu ya. Yang online terlebih dahulu silakan dikerjakan itu dulu. Ya, dibuat dulu video step by step dari awal sampai akhir. Daftar hosting, kemudian nanti instalasi Softaculous. Setelah itu coba untuk install PrestaShop. Ya, kemudian install PrestaShop gimana sih dari awal sampai akhir, gampang banget. Ya. Oke, itu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh WA ke Bapak atau kita bahas minggu berikutnya di tatap muka ya, di kelas ya, seperti biasa di kelas. Nah, jadi kalau misalkan ada kesulitan silahkan aja dikonsultasikan ke Bapak. Jadi intinya untuk perkuliahan kita hari ini gini teman-teman semua, bahwa sebetulnya hari ini kita mengenalkan Site Management Tools. Artinya domain Site Management Tools itu merupakan salah satu alat, aplikasi atau tools yang membantu untuk mengkonfigurasi hosting dan juga domain. Dan ternyata domain itu bisa kita konfigurasi, baik itu ditambahkan, diganti ataupun dihapus. Selain itu, Site Management Tool ya kita kenal dengan cPanel ya. Salah satu produk Site Management Tool itu adalah cPanel. cPanel itu bisa mengkonfigurasi hosting dan juga domain. Selain itu juga kita bisa mengkonfigurasi webmail kita. Ya. Kemudian di cPanel juga kita bisa membuat template melalui Softaculous. Ya. Nah, website kita mau berbasis apa nih? E-commerce, gitu kan? Blog, ya, atau ke seni atau ke pendidikan. Kalau misalkan blog kita bisa menggunakan WordPress. Tetapi kalau misalkan e-commerce kita bisa menggunakan CMS, PrestaShop ataupun OpenCart. Dan itu semuanya bisa kita akses melalui cPanel.
Dan untuk tugas sesi 11, silakan teman-teman buka link yang ada di tugas. Silakan sign up, kemudian kelola hosting. Setelah itu silakan teman-teman buat tutorialnya dari awal sampai akhir. Biasa kalau menggunakan laptop berarti PRTSC. Dari awal sampai akhir seperti apa sih? Sampai akhirnya teman-teman bisa instalasi yang namanya PrestaShop. Kemudian dicoba juga untuk instalasi PrestaShop menggunakan XMPP. Sifatnya berarti localhost. Localhost itu adalah offline. Ya, jadi settingnya offline dulu tuh. Kalau sudah nanti teman-teman bisa beli hosting. Setelah beli hosting artinya bisa diaktifkan. Ya, PrestaShop-nya yang offline tadi bisa diaktifkan nanti kembali menjadi on. Ya, gitu aja untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan sih teman-teman silakan coba untuk dipraktekkan. Kalau misalkan ada kendala, minggu depan kita akan coba bahas ya. Kemudian yang situs Sitebit silakan dipublikasikan. Dan itu biasanya menjadi salah satu bahan untuk UAS nanti tuh, Sitebit atau link yang ada di tugas. Ya silahkan dicoba. Kalau tidak ada kendala, alhamdulillah. Berarti teman-teman talk share. Tapi kalau misalkan ada kendala, jangan sungkan untuk dikonsultasikan ke Bapak. Boleh via WA atau nanti dibahas di minggu berikutnya di kelas. Ya, oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kuis dan juga tugas jangan lupa dikerjakan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.